Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan dari episode spesial part kedua. Di episode spesial part kedua sebelumnya itu, Boruto bersama teman-temannya mulai menikmati piknik mereka. Selama berada di sana, mereka pun mengobrol dan bercanda satu sama lain. Setelah cukup lama, tiba-tiba Boruto melihat seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Singkat cerita, pria tersebut ingin menyerang Sarada. Namun, Boruto dengan cepat menggunakan Hiraishin dan menolong Sarada. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang sedang bersama Mitsuki dan Kawaki. Terlihat, Boruto pun masih tertawa bersama Mitsuki. Tak lama setelah itu, dia pun melihat ada orang yang sangat lesu yang berada jauh di hadapannya. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Ada seseorang di sana, apakah dia tersesat?" Mendengar perkataan Boruto, semua orang yang ada di sana pun melihat ke arah orang tersebut. Di sisi lain, Kawaki berkata, "Apa dia seorang pengembara? Dia tampaknya tidak mempunyai tenaga lagi." Tak lama setelah Kawaki mengatakan hal tersebut, Sarada pun mulai menghampiri pria tersebut. Sementara Sarada menghampiri orang yang sangat lesu itu, Boruto pun memantau dari kejauhan. Semakin lama Boruto memandang pria tersebut, dia pun merasakan aura aneh yang ada di dalam tubuhnya. Adegan pun beralih ke Sarada. Setelah sampai, Sarada pun mengulurkan tangannya sambil berkata, "Apa kau baik-baik saja, Paman? Kau tampaknya kurang sehat." Ketika Sarada mengulurkan tangannya, pria tersebut langsung melakukan kunainya dan menyerang Sarada. Namun, Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan tiba di hadapan Sarada. Dengan cepat, Boruto langsung menangkis serangan tersebut dengan pedang Kusanagi. Sambil memegangi tangan Sarada dan menangkis serangan tersebut, Boruto berkata, "Ada yang aneh dengan orang ini." Melihat Sarada yang diserang, semua orang pun langsung terkejut. Di sisi lain, Kawaki pun merasakan cakra negatif yang sangat kuat dari pria tersebut. Dengan raut wajah yang terkejut, Kawaki berkata, "Mustahil. Dari mana cakra ini berasal?" Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Tak lama setelah Boruto menahan senjata orang tersebut, pria itu langsung berteriak dengan sangat keras. Ketika dia berteriak, tanah-tanah yang ada di sekitar mereka langsung hancur. Saking kuatnya teriakan itu, mereka pun merasakan sakit di kepala mereka. Namun, Boruto tidak terpengaruh dengan teriakan tersebut. Tanpa berlama-lama, Boruto langsung menendang pria itu hingga terpental jauh. Terlihat, dia pun langsung menabrak sebuah batu yang sangat besar hingga hancur. Tak lama setelah itu, dia pun bangkit dengan kondisi tangan kanan dan kaki kanan yang telah patah. Melihat hal tersebut, Sarada berkata, "Boruto, bukankah kau terlalu berlebihan?" Boruto membalas, "Jangan tertipu Sarada, dia bukan manusia." Mendengar jawaban Boruto, Sarada pun tidak bingung dan berkata, "Apa maksudmu, Boruto?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Lihatlah di sana." Adegan pun beralih ke orang tersebut. Tak lama setelah itu, lengannya yang patah telah sembuh kembali. Melihat kejadian tersebut, semua orang yang berada di sana pun langsung terkejut. Setelah melihat langsung, Sarada berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa dia sebenarnya?" Boruto membalas, "Seperti yang kubilang tadi, dia bukan makhluk hidup. Atau dengan kata lain, dia sebenarnya sudah mati." Mendengar jawaban Boruto, Sarada pun semakin bingung dan berkata, "Bagaimana mungkin ada orang yang bisa bergerak ketika dia telah mati?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Seharusnya begitu. Tapi seseorang sedang mengendalikannya. Pelakunya bukan berada di bumi, melainkan di ruang angkasa. Sepertinya dia sedang menguji kemampuan kita." Mendengar jawaban Boruto, Sarada kembali membalas, "Untuk apa dia ingin menyerang kita? Apa tujuannya?" Boruto kembali berkata, "Seperti aku bilang tadi, dia sedang menguji kita. Untuk tujuannya aku belum tahu. Satu-satunya cara untuk menghentikan pria ini adalah melenyapkannya tanpa tersisa." Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, Boruto pun mulai bersiap untuk menyerang pria tersebut. Ketika Boruto melihat ke arahnya, pria itu langsung berteleportasi dan berada tepat di depan Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Dengan cepat, pria itu langsung menyerang Boruto dengan tangan cakarnya. Namun, Boruto dengan refleks yang cepat berhasil menangkis serangan tersebut. Di saat yang bersamaan ketika Boruto menahan serangan pria itu kembali melancarkan serangannya dengan tangan kirinya. Namun, Boruto lagi dan lagi berhasil menahan serangan tersebut. Tak sampai di situ, ketika kedua tangan pria itu ditahan oleh Boruto,
pria itu menggunakan kakinya untuk menyerang kepala Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto pun langsung salto ke belakang untuk menghindari dari serangan tersebut. Sambil melakukan gerakan itu, Boruto langsung melakukan Jutsu Katon ke arah pria yang ada di hadapannya. Namun, tampaknya serangan itu tidak terlalu berefek baginya. Karena dia adalah mayat hidup, rasa sakit tidak ada lagi di tubuhnya. Dalam keadaan terbakar, pria itu kembali berlari ke arah Boruto. Di sisi lain, Boruto sekarang sudah berdiri kembali. Setelah cukup dekat, pria itu langsung melompat dan menyerang Boruto dengan kaki kanannya. Namun, Boruto langsung menangkap kaki pria tersebut dan membantingnya ke tanah dengan cukup keras. Di saat yang bersamaan ketika pria itu jatuh, Boruto langsung memegang kepalanya. Terlihat, kepala pria tersebut langsung terpisah dari tubuhnya. Mengira bahwa dirinya tidak bisa bergerak lagi, pria itu langsung mengayunkan kakinya untuk menjatuhkan Boruto. Karena Boruto lengah, dia pun langsung terjatuh. Melihat kesempatan itu, pria itu langsung bangun dan berniat untuk menyerang Boruto. Terlihat, dia langsung menggunakan tangan cakarnya kembali untuk menyerang Boruto. Namun, Boruto berhasil menahan kedua tangan dari pria tersebut. Di sisi lain, melihat Boruto yang terpojok, Sarada berniat untuk membantu Boruto. Namun, pria itu langsung menyadari niat Sarada dan langsung membuat penghalang yang terbuat dari badai petir. Terlihat, semua orang yang ada di sana pun tidak bisa mendekati Boruto. Adegan pun beralih ke pria itu kembali. Tak lama setelah itu, kepala pria itu tiba-tiba terbang ke arahnya dan menyatu kembali dengan tubuhnya. Setelah tersambung, pria itu berkata, "Otsutsuki Boruto, ternyata kau yang telah mengalahkan Shibai. Bagaimana bisa Shibai kalah dari orang sepertimu? Tapi baguslah, itu berarti sainganku makin sedikit." Mendengar perkataan pria itu, Boruto dengan wajahnya yang bingung berkata, "Apa maksudmu? Dan apa hubunganmu dengan Shibai?" Mendengar jawaban Boruto, pria itu berkata, "Hubunganku dengan Shibai, tentu saja dia adalah musuhku. Kau pasti belum tahu kan, bahwa Shibai bukanlah dewa satu-satunya. Masih banyak dewa-dewa lain yang menciptakan dunianya masing-masing. Sekarang, duniamu sudah tidak memiliki dewa Otsutsuki seperti Shibai lagi. Dunia yang dibuat Shibai akan kuhancurkan bersama makhluk yang ada di dalamnya." Mendengar pernyataan dari pria itu, Boruto pun tidak kesal dan langsung melakukan Kyuuku Rasengan ke arah pria tersebut. Terlihat, pria itu langsung terkena serangan tersebut dan berteriak kesakitan. Saking kuatnya serangan Boruto, pelindung yang ada di sekitarnya pun langsung hancur. Tak hanya itu, Rasengan itu mulai menyerap eksistensi yang ada di dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu, Rasengan itu pun mulai meledak dan orang tersebut pun langsung hancur tak bersisa. Tepat setelah pria itu hancur, tiba-tiba ada suara yang bergema di telinga Boruto. Otsutsuki tersebut berkata, "Boruto, kau akan menjadi pion berikutnya." Di sisi lain, semua orang yang melihat kejadian itu pun terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Setelah mendengar suara Otsutsuki itu, Boruto pun menggenggam tangannya dan merasakan ada sesuatu yang salah. Boruto berkata, "Siapa dia sebenarnya? Seharusnya tidak begini." Di sisi lain, Sarada pun mulai menghampiri Boruto. Setelah sampai, Sarada berkata, "Boruto, apa kau tidak apa-apa?" Boruto membalas, "Tidak apa-apa, hanya saja aku masih bingung dengan tujuan orang itu. Seperti yang kuduga, dia sedang dikendalikan oleh seorang Otsutsuki. Dia mengaku bahwa dia adalah dewa Otsutsuki." Mendengar jawaban Boruto, Sarada pun terkejut dan berkata, "Bukankah dewa Otsutsuki hanya Shibai seorang?" Boruto melanjutkan perkataannya. Dari yang dia katakan, masih banyak dewa Otsutsuki di luar sana yang menciptakan planet mereka masing-masing. Tak lama setelah Boruto mengatakan hal tersebut, Kasih Koji pun tiba ke tempat Boruto. Melihat kedatangan Koji, Boruto pun langsung menghampirinya. Setelah sampai, Boruto berkata, "Apa kau lihat tadi?" Kasih Koji membalas, "Ya, aku tahu." Di sisi lain, Naruto dan yang lainnya mulai berkumpul ke tempat Koji untuk mendengarkan informasi darinya. Shikamaru berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang itu tiba-tiba menyerang kita?" Di sisi lain, Sasuke berkata, "Dari kekuatan yang aku lihat, itu bukan kemampuan shinobi biasa. Satu lagi, bukankah Boruto sudah menghilangkan konsep cakra?" Mendengar jawaban Sasuke, Koji pun hanya bisa terdiam. Selama mereka berkumpul, Shikamaru pun menyadari sesuatu tentang masalah yang mereka alami. Dengan raut wajah yang terkejut, Shikamaru berkata, "Jangan bilang ini adalah ulah Otsutsuki." Setelah Shikamaru mengatakan hal tersebut, Naruto dan yang lainnya pun terkejut. Koji berkata, "Dugaanmu benar Shikamaru, ini adalah ulah dari Otsutsuki. Yang dilawan Boruto tadi adalah mayat hidup dari seorang shinobi biasa. Dia dikendalikan dengan senjutsu unik miliknya, dan juga dia mampu mengendalikan lawan dan memulihkan luka mereka dengan sangat cepat. Itulah kenapa dia bisa hidup walaupun tanpa kepala sekalipun." Mendengar perkataan Koji, Kawaki membalas, "Sudah kuduga, pasti mereka adalah dalangnya. Memang mereka semua harus dihabisi." Lalu,
Apa kau tahu tujuan mereka? Dengar wajah pasrah, Koji berkata, sayangnya aku tidak tahu lebih detail tentang mereka. Boruto, pasti kau telah berbicara padanya. Apa yang dikatakan padamu? Boruto membalas, ya, dia bilang dia adalah Dewa Otsutsuki. Tujuannya ke sini ingin merebut planet milik Shibai. Karena Shibai sudah tidak ada, makanya dia berani. Singkatnya, banyak para dewa dari berbagai planet dan mereka semua bermusuhan satu sama lain. Dan di saat aku menghabisi pria tadi, ada suara yang menggema di telingaku. Suara itu berkata bahwa aku akan menjadi pion mereka. Mendengar jawaban Boruto, semua orang pun terkejut. Di sisi lain, Naruto pun merasakan ada ancaman besar yang akan segera datang. Tak hanya Naruto, Boruto pun juga merasakan hal yang sama. Sontak, Boruto pun melihat ke atas langit dan melihat kilatan petir ungu yang muncul di cakrawala. Melihat hal tersebut, Boruto pun merasakan firasat yang buruk. Dan adegan pun habis sampai di sini. Ternyata, pria asing yang dilawan Boruto adalah seorang mayat yang dikendalikan oleh seorang Otsutsuki. Tak hanya itu, dia mengaku bahwa dia adalah Dewa Otsutsuki sama seperti Shibai. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan pria tersebut, Boruto pun melihat kilatan petir ungu yang ada di cakrawala. Apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part keempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.